البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah selesai dari poin yang ke-47. Dan ini termasuk poin yang sangat penting, ikhwani fillah. Karena membahas tentang hal yang paling utama dari cabang-cabang keimanan, yaitu tentang la ilaha illallah. Nah, kapan la ilaha illallah itu bisa bermanfaat? Yaitu tatkala terpenuhi syarat-syaratnya. Maka mengetahui syarat-syarat ini penting untuk kita wujudkan. Nah, kita mengecek. Nah, dari syarat-syarat tersebut ada tidak ilmu, misalnya syarat ilmu. Aku sudah tahu belum makna la ilaha illallah? Nah, dicek. Kalau ternyata makna la ilaha illallah kita belum tahu, berarti pelajari. Bahkan ilmu pertama yang harus kita pelajari yaitu la ilaha illallah, maknanya. Kemudian syarat yang kedua, Pak Mujahid, yakin. Nah, dalilnya ditutup kitabnya, tutup. Baik, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Syarat ketiga apa, Rifki? Ingkiyat dalil. Nah, antum kemarin juga itu ya. Baik. Kama yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Syarat yang keempat di surah Al-Anfal. Dalil. Naam, al-qabul. Yang kelima, Ukasha. Dalil. Baik. Yang keenam, Ridwan. Asidq. Dalil. Apa dalilnya, Abu Zaid? Wala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Syart as-sabi', Ja'far. Mahabbah. Dalil. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum ma yuhibbuna. Akhir, Hanafi. Syarat yang ke-8. Nah, yang ke-8 al-kufru bit-taghut. Maksudnya apa? Kufur terhadap semua sesembahan-sembahan selain Allah. Harus kita kufuri. Maksudnya apa? Harus kita tinggalkan, kita ingkari. Kita berlepas diri. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang keberapa? 48. Ma hiya arkanu la ilaha illallah? Apa itu rukun-rukun la ilaha illallah? Nah, ini juga hal yang penting. Nah, sekali lagi, semua perkara yang berhubungan dengan la ilaha illallah semuanya penting. Karena berhubungan dengan afdalul kalimah, seutama-utama kalimat, dan afdalu syu'abil iman, seutama-utama cabang-cabang keimanan. Dan yang dimaksud dengan rukun ikhwanifillah yaitu bagian dari la ilaha illallah yang tidak akan mungkin terwujud la ilaha illallah tersebut kecuali dengannya.
Kalau tadi persyaratan, sekarang rukunnya, yaitu yang terkandung dalam la ilaha illallah, yang tidak akan mungkin la ilaha illallah itu terwujud kecuali dengannya. Ini makna rukun la ilaha illallah. Nah, lalu apa rukun-rukun la ilaha illallah? Wal jawab ruknan. Ada 2 rukun. Nah, ada 2 rukun. Yang pertama an-nafyu, peniadaan, yaitu pada kata la ilaha. Jadi potongan awal dari kalimat ini la ilaha, ini rukun yang pertama yang dinamakan dengan an-nafyu. Maksud an-nafyu apa? Yaitu meniadakan semua sesembahan-sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang dimaksud dengan an-nafyu adalah apa? Meniadakan semua sesembahan-sembahan yang hak selain Allah. Kita tiadakan semuanya sembahan-sembahan yang hak. Tidak ada satupun sesembahan yang hak selain Allah. Nah, kemudian rukun yang kedua al-itsbatu, penetapan. Diambil dari potongan yang kedua dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau tadi an-nafyu pada kata apa? La ilaha, kemudian al-itsbat pada illallah. Dan yang dimaksud dengan itsbat yaitu menetapkan sesembahan yang hak. Nah, menetapkan sesembahan yang hak yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Ini makna al-itsbat. Berarti kapan saja seorang alhamdulillah mengucapkan la ilaha illallah harus apa terkandung padanya 2 hal ini. Nah, harus dia apa? Meniadakan semua sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, meniadakan sembahan-sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-itsbat dia tetapkan. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala saja sesembahan yang hak. Nah, ini 2 rukun yang tidak akan mungkin la ilaha illallah bisa terwujud kecuali dengan keduanya. Nah, kalau kita perhatikan 2 rukun ini sangat erat kandungannya dengan apa? Makna la ilaha illallah. Nah, karena tidak akan bisa memahami makna yang benar kalau tidak memahami 2 rukun ini. Nah, makanya kalau dari sunan sebenarnya lebih pas kalau disebutkan apa? Berdekatan dengan pembahasan makna la ilaha illallah. Nah, tapi di sini disebutkan setelah syarat, tidak mengapa. Cuman hubungannya ke sana ya Khanifillah, hubungannya sangat erat dengan pembahasan makna la ilaha illallah. Dan telah datang dalam banyak ayat Al-Quran ya Khanifillah yang menunjukkan tentang kedua rukun ini. Yang ini tidak disebutkan di dalam kitab, ditambahkan 6 ayat-ayat yang menetapkan 2 rukun ini. Nah, di antaranya pada surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim." Perhatikan di awal ayat Allah katakan faman yakfur bit-taghut, siapa saja yang kufur terhadap taghut, yaitu apa? Meniadakan semua sembahan selain Allah. Inilah rukun apa yang dinamakan tadi? Rukun apa yang pertama? An-nafyu, ya, tidak meniadakan. Kemudian wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yaitu menetapkan bahwasanya Allah itu satu-satunya ilah yang hak. Ini rukun apa Wahyu? Itsbat. Ahsanta. Maka faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah, al-'urwatul wuthqa. Juga ayat yang lain
Nah, dalam surat Az-Zukhruf ayat 66 sampai 67 berhubungan dengan perkataan Ibrahim alaihi salam. Baik. Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Di ayat yang ke-66 Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun. Sungguhnya aku ini berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ini rukun apa namanya? Nafi. Nah, kemudian illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang telah menciptakanku, karena sungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Ini rukun apa namanya? Bakhtiar. Setelah nafi kemudian illal ladzi fatarani, menetapkan bahwasanya yang diibadah itu adalah zat yang menciptakanku. Namanya itsbat. Paham? Jadi ini ayat-ayat yang mendukung ikhwani fillah penetapan kedua rukun tersebut pada la ilaha illallah. Nah, ditambahkan untuk semakin menguatkan apa yang ditetapkan tadi. Nah, barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq wassalam.